Siapa yang di sepertiga akhir malam atau di tengah malam atau di awal malam dia bangun dari tidurnya, sebetulnya lagi ada kesempatan yang sangat besar. Sangat besar bagaimana? Saya dengar dari guru saya, Habib Anis dulu, cerita tentang seorang waliullah yang jadi wali bukan karena amal-amal yang besar. Jadi kadang jadi wali itu modal bonus. Ya, kalau orang tahu lagi ada diskon-diskon tuh ya, belinya murah padahal harga barangnya mahal. Nah, ada orang jadi wali karena dapat diskonan itu. Ya, dapat diskonan. Gimana ceritanya? Ada satu perempuan ditanya sama tetangganya, suamimu ini amalannya apa? Loh, kenapa? Karena kata suami saya, suamimu wali besar. Loh, suamimu tahu dari mana? Suami saya tahu dari gurunya, fulan. Dan gurunya dikenal ulama besar. Itu tetanggamu itu wali besar. Suami saya udah coba cari informasi tentang suamimu. Ternyata amalannya pagi ke pasar, ya sore pulang. Gak ada amalan istimewa. Ya sholat berjamaah, kita semua juga sholat berjamaah. Gak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Saya bahkan kata suami saya lebih hebat dari tetangga saya. Tapi kok yang dibilang wali besar dia. Nah, dari mana ini? Diselidikin sama suaminya nggak ketemu, suruh istrinya. Coba tanya sama istrinya. Karena di dalam rumah saya nggak bisa lihat amalannya apa. Maka istrinya bilang, suami saya sama seperti yang diceritakan suamimu. Bahkan saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Udah sholat 5 waktu berjamaah itu, alhamdulillah itu luar biasa. Udah kamu cek, nggak mungkin guru besar itu salah. Kamu cek amalannya apa. Diperhatikan sama istrinya itu tiap hari sama amalannya, nggak ada yang berubah. Akhirnya nggak kuat, nanya sama suaminya, amalanmu apa? Amalan apa? Ya, gosipnya kamu wali. Ya, gosipnya kamu wali. Ya, kamu punya amalan apa? Oh, coba saya lihat ya, apa amalan saya ya? Ya itu ke pasar cari nafkah buat kamu. Semua juga ke pasar cari nafkah. Sholat berjamaah, semua juga sholat berjamaah. Apa yang istimewa? Apa ya? Oh, ada satu. Apa? Kalau malam, saat kamu tidur, saya itu istiqomah bangun. Istrinya mulai kaget. Masya Allah bangun malam dia ternyata. Ngapain? Tahajud? Enggak. Zikir wirid? Enggak. Terus ngapain? Ya di tempat tidur aja. Lah kamu ngapain di tempat tidur? Saya cuma bilang, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Terus tidur lagi. Ya tidur lagi. Diem dia heran nanya, ngomong sama istrinya tetangga tadi. Amalan suami saya cuma itu. Apa itu amalan aneh? Nah, istrinya ngomong ke suaminya karena suaminya tetangga ini orang alim punya ilmu. Apa amalannya? Tiap malam bangun ucap saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Oh, nakal dia. Curang gitu ya, curang, hebat dia, luar biasa. Kok hebat bagaimana? Karena dalam hadis, dan tidak mungkin Nabi salah, pasti benar Nabi Muhammad SAW. Ini saya bilang yang asyikiyah ini, asik-asik saja ya. Nggak pakai tahajud ya tadi ya. Tapi jarang orang mampu seperti ini. Kelihatannya sederhana ya. Bahkan yang tahajud banyak yang nggak mampu. Yang tahajud, yang baca Al-Quran, yang zikir wirid, nggak mampu seperti pria ini. Karena di sepertiga akhir malam dia bisa merasakan tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berkata dalam hadits qudsi, Rasul menyatakan dalam sebuah hadits, di sepertiga akhir malam Allah Tuhanmu turun ke langit dunia. Kemudian menawarkan hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin atau kama qala sallallahu. Ada enggak yang mau saya beri dan terima tobatnya malam hari ini? Ada enggak yang mau saya ampuni dosanya malam hari ini? Ada enggak yang mau saya kasih sesuatu malam hari ini? Hajatnya apa saya kasih? Ada enggak? Nah itu tadi tetangga tadi itu dia merasakan Allah lagi nawarin. Ada enggak yang mau saya terima tobatnya? Saya ya Allah, saya. Ada enggak yang mau saya ampuni dosanya? Saya ya Allah, saya. Ada yang punya hajat? Oh saya banget itu. Punya hajat saya itu. Terus tidur lagi. Betul-betul bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma sesaat. Wasyai' minad duljah. Sesaat di tengah kegelapan malam. Sementara kita bangun malam ke toilet, kembali lagi tidur.
Kalau yang laki-laki kadang bangun malam ngerokok, yang perokok-perokok itu ya, setelah itu tidur lagi. Yang tahajud, Allahumma, satu arah, tapi nggak merasakan tawarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda loh. Kalau ini dia merasakan dua arah, Allah ngomong dia jawab, Allah ngomong dia jawab, Allah ngomong dia jawab. Kalau kita ngajak ngomong Allah tapi kita merasa nggak didengar sama Allah Ta'ala. Sampai ada yang su'dzon sama Allah, kabul nggak ya, diterima nggak ya, hasil nggak ini tahajud saya. Bahkan ada yang setelah 1 bulan protes sama ustadznya, Ustadz, saya udah tahajud saya jalanin 1 bulan tapi kok nggak ada hasilnya ya. Ada yang semacam itu. Ini namanya nggak percaya, nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang satu tadi meskipun sederhana tapi dia yakinnya luar biasa. Wasyai' minad duljah. Jadi susah atau mudah jadi wali? Mudah. Agama ini mudah, amalannya juga mudah. Jangan dibuat susah ya, jangan dibuat sulit ya, karena tidak ada yang sulit. Banyak sih cerita tentang bagaimana orang-orang soleh terdahulu menjadikan hal yang rumit buat orang lain itu menjadi terang benderang, gamblang dan mudahnya luar biasa. Ada orang ngomong ke saya, Habib, saya ini kok banyak masalah ya di kantor ya. Saya kalau ke kantor selalu saya pusing. Saya jawab, oh mudah itu. Kenapa? Ya nggak usah ke kantor. Betul ya? Tapi kalau nggak ke kantor nanti terus saya gimana kerjaan saya? Saya pusing lagi. Ya udah kalau gitu ke kantor. Paham maksud saya? Kadang orang sekarang ini aneh, mengeluhkan sesuatu yang nggak perlu dikeluhkan. Wadah lagi, Ustadz, suami saya itu bla 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 bla. Ya udah, mudah caranya. Gimana? Ya udah. Udah bisa Ustadz ya, saya kan, lah ya. Kalau emang suaminya ya itu ya sudah, sabar saja. Gitu aja kok repot. Ustadz, saya hidup kok seperti ini. Oh mudah itu, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu gak ridho sama ketentuanku, ya udah cari Tuhan yang lain. Allah yang bilang loh itu. Falyatlub rabban siwai. Fa in lam yardha biqadha'i falyatlub rabban siwai. Kalau dia tidak ridho dengan ketentuanku, suruh cari Tuhan yang lain. Aku gak butuh kamu, udah cari Tuhan yang lain. Emang ada? Gak ada. Kalau Tuhannya Allah, ya Allah mau kasih kita apa ya diterima. Kasih apa diterima.